Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-temanku dari program studi pendidikan Islam anak usia dini PIAUD, baik semester 4 maupun yang transfer yang saya hormati, dan seluruh pemirsa dimanapun Anda berada yang menyaksikan video ini, yang saya hormati pula dan yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat berjumpa kembali di dalam perkuliahan mata kuliah manajemen humas PAUD ya. Jadi dalam perkuliahan manajemen humas PAUD ini kita spesifikkan menjadi manajemen humas pendidikan anak usia dini ya. Secara umum memang ini masuk di dalam manajemen humas sekolah atau manajemen humas pendidikan ya. Akan tetapi nanti dalam pembahasannya dalam satu semester ke depan kita kerucutkan atau kita detailkan menjadi hanya manajemen humas PAUD. Oke teman-temanku sekalian yang saya hormati, kemarin kita sudah perkenalan ya terlebih dahulu sebelum memasuki perkuliahan. Sedangkan kontrak perkuliahan juga di pertemuan yang lalu sudah kita bahas. Namun pada pertemuan ini saya anggap sebagai pertemuan perdana kita karena secara legal formal dan juga administratif teman-teman semua baru bisa terhubung, baru bisa legal menjadi mahasiswa semester genap ya. Secara mayoritas maksud saya itu di minggu ini ya. Jadi mulai minggu ini saya hitung sebagai perdana, dan nanti untuk daftar hadir atau presensinya bisa ibu-ibu dan mbak-mbak atau teman-teman isi di WA group ya. Dan juga saya harapkan nanti komentatornya dan like serta subscribe-nya di dalam media pembelajaran YouTube ini merupakan salah satu media pembelajaran formal saya di dalam YouTube channel ini. Jadi mohon untuk di subscribe biar setiap kali saya mengupload pembelajaran saya, terutama di materi kuliah mengenai manajemen hubungan masyarakat PAUD atau manajemen humas PAUD ini, teman-teman semuanya bisa langsung mendapatkan notifikasi ya, pemberitahuan adanya video dari saya ini. Oke teman-teman semuanya, saya rasa untuk perkuliahan pada satu semester ke depan nanti kita masih melaksanakan dengan daring ya, atau melalui jaringan internet atau online. Namun demikian, seiring dengan berkembangnya waktu, situasi dan kondisi ke depan kita masih bisa menyesuaikan. Artinya ketika nanti di tengah jalan, alhamdulillahnya pandemi COVID-19 ini sudah mulai turun, berakhir dan dapat dikendalikan, nanti kita tidak menutup kemungkinan untuk melaksanakan perkuliahan menggunakan sistem tatap muka atau TAPKA ataupun luring ya. Tetapi jika memang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan melalui tatap muka, maka kita gunakan melalui daring seperti ini. Nah, saya menggunakan model pembelajaran atau media pembelajaran paling tidak 3 ya. Yang pertama itu menggunakan YouTube channel seperti ini, yang kedua menggunakan Facebook group, dan yang ketiga menggunakan WhatsApp group ya. WhatsApp group ini saya gunakan atau difungsikan sebagai media komunikasi dan koordinasi dalam perkuliahan kita. Sedangkan YouTube channel dan juga Facebook group saya gunakan sebagai media pembelajaran seperti ini. Namun demikian teman-teman semuanya, pastinya yang namanya buatan manusia ya, itu ada kekurangannya, termasuk seperti ini. Mungkin saya tidak bisa melihat dengan secara langsung, teman-teman juga tidak bisa melihat saya secara langsung, bahkan teman-teman tidak bisa saling melihat dengan sesamanya ya, antar mahasiswa dengan mahasiswa, dosen dengan mahasiswa, mahasiswa dengan dosen bisa melihat, tetapi dosen dengan mahasiswa belum bisa melihat.
kecuali kalau di dalam Facebook ya. Kalau teman-teman komen di dalam video di Facebook grup saya bisa melihat teman-teman. Melihat dalam arti bukan dalam proses pembelajarannya, tetapi melihat tentang peran teman-teman dan juga aktivitas kawan-kawan di dalam Facebook tersebut, di dalam media sosial tersebut. Nah, ini memang di luar daripada konteks pembelajaran, namun setidaknya sebagai media sosial, sebagai makhluk sosial, kita masih bisa melaksanakan sosialisasi ya, atau proses interaksi komunikasi satu sama lain walaupun melalui media maya. Nah, kenapa saya menggunakan Facebook? Karena itu media sosial yang sangat penting dan hampir 75% sampai 90% sekarang itu semuanya punya ya, dan itu sangat murah, sangat terjangkau daripada memakai aplikasi Zoom maupun Google Meet ya, yang sangat-sangat menyedot kuota teman-teman ya. Kalau tidak menggunakan WiFi itu sangat boros, kuotanya 1 giga itu langsung habis itu ya. Tapi kalau menggunakan Facebook, kalau teman-teman itu biasanya gratis. Jadi kalau dalam mengisi paketan data itu yang gratis itu biasanya WA dan Facebook Lite. Jadi pakai Facebook Lite saja itu gratis, teman-teman bisa melihat seperti ini. Dan sedangkan yang di channel YouTube itu ya standar ya, kuota YouTube itu standar biasa. Kayak kita yang sudah biasa YouTuber itu biasa melihat di situ. Nah, nanti di dalam channel Facebook grup kita, Facebook grup saya maksudnya, yaitu kuliah bersama Abdul Aziz Tenforjo, teman-teman bisa cari nanti di situ. Sedangkan di channel YouTube-nya di dosen virtual ya, nanti akan saya share juga. Nah, di situ memang kelemahannya tidak ada saling interaksi, hanya saja melalui komen-komen yang ada di bawah. Tetapi kalau di Google Meet ya maupun Zoom itu bisa saling berinteraksi satu sama lain. Cuman kelemahannya kadangkala tidak semuanya bisa mengendalikan aplikasi tersebut. Tidak semuanya bisa menggunakan aplikasi tersebut. Ya, sebanyak-banyaknya orang yang mengikuti tidak bisa mengikuti semua ya, makanya saya cari yang paling jalan tengahnya, yang paling mudah ya, dan tidak mensulitkan teman-teman semuanya. Tetapi begini teman-teman, jika nanti suatu saat ingin diadakan tatap muka secara online ya, secara online, saya ulangi sekali lagi, tatap muka secara online melalui Zoom maupun Google Meet nanti akan kita rencanakan dan musyawarahkan bersama-sama. Ataukah itu kita laksanakan 1 bulan sekali, 1 bulan 2 kali, atau seperti apa? Nanti bisa kita diskusikan juga di grup gitu ya mengenai hal ini. Oke, saya rasa untuk pengantar perkuliahan, mengenai model perkuliahan sudah saya cukupkan ya. Nanti kita langsung masuk saja ke dalam materi perkuliahan, di mana materi ini akan saya sampaikan ke teman-teman semuanya apa saja sih materi yang akan kita bersama-sama bahas, akan kita sama-sama diskusikan dan pelajari selama 1 semester ke depan. Nah, setidaknya ada 14 materi teman-teman nanti ya, dari pertemuan ke-1 sampai ke pertemuan ke-14. Sebenarnya ada 16 pertemuan, sementara yang pertemuan ke-16 itu ada UAS, pertemuan ke-8 nanti UTS. Jadi 2 pertemuan, 16 dikurangi 2 pertemuan berarti 14 ya, 14 pertemuan. Pertemuan yang pertama yang kali ini itu orientasi dan kontrak perkuliahan. Kontrak perkuliahan di sini dimaksudkan agar nantinya kita semua dalam mempelajari mata kuliah Humas PAUD ini atau manajemen Humas PAUD ini dapat sesuai dengan apa yang kita harapkan dan apa yang kita rencanakan. Maka dibuatlah kontrak perkuliahan seperti yang saya buat itu, setidaknya ada 4 ya. Sikap 20% yang terdiri dari kedisiplinan, keaktifan, dan kehadiran nanti teman-teman semuanya di materi mata kuliah manajemen Humas PAUD ini. Kemudian ada tugas 25%. Nanti tugasnya apa Pak? Nanti akan saya jelaskan ya di akhir. Kemudian nanti ada UTS juga
25% ya, dan yang terakhir UAS itu 30%. Jadi semuanya 100%. Oke teman-teman. Nah, orientasinya perkuliahan ini nanti diharapkan tidak sekedar teori saja ya teman-teman, tapi teman-teman bisa nanti langsung terjun untuk mengimplementasikannya atau menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari Anda ya. Terutama yang saya harapkan yang sudah mengabdi di lembaga pendidikan PAUD nanti bisa langsung diaplikasikan atau dipraktekkan di dalam lembaga panjenengan. Oke. Kalau yang sudah kemarin itu telah berhasil juga ibu-ibu. Jadi yang mengambil mata kuliah Humas PAUD ini kemarin saya kasih tugas untuk membuat media sosial ya, karena sekarang digital, semuanya serba digital, apalagi di pandemi seperti ini. Dulu sebelum pandemi sudah saya buat seperti itu, karena ke depan pasti akan semuanya serba digital. Ternyata benar ya, dan mereka bermanfaat dipakai. Misalkan apa? Setiap lembaga PAUD yang belum memiliki Facebook, Instagram, Twitter, bahkan channel YouTube itu wajib untuk membuatnya. Saya tugaskan seperti itu. Nah, ternyata terpakai juga di kondisi pandemi seperti ini, karena memang semuanya serba digital. Jadi arahnya nanti seperti itu ya teman-teman. Oke, ini yang kedua, nanti pengantar mata kuliah manajemen Humas PAUD. Seperti sejarah lahirnya Humas. Seperti apa sih Humas itu? Ternyata ada sejarahnya. Dan Humas ini teman-teman, kalau secara definisi nanti di pertemuan yang ketiga, definisi fungsi dan tujuan hubungan PAUD, hubungan masyarakat ini nanti secara definitif itu biasa diartikan dengan public relation ya, Humas. Relasi itu hubungan, kalau masyarakat itu public ya. Jadi public relation. Kemudian yang keempat, nanti ada ruang lingkup manajemen Humas pendidikan ya. Ruang lingkupnya nanti ada peranan kepala sekolahnya, Humas sekolah ya, baik eksternal publik maupun internal publik. Maksudnya apa? Eksternal itu Humas yang ditugaskan, nanti Humas sekolah itu ditugaskan untuk ngurusin eksternal di luar daripada lembaganya. Ada juga yang di lembaga ngurusin di dalam lembaganya, itu juga ada nantinya. Nah, yang kelima, nanti kita membahas mengenai memaksimalkan peran Humas di lembaga PAUD. Mungkin selama ini Humas atau hubungan masyarakat hanya dipegang oleh kepala sekolah, dan kepala sekolah tersebut. Padahal seyogianya ada organ tersendiri atau unit tersendiri yang mengelola Humas ini teman-teman. Biar apa? Biar enak dan teman-teman ini di dalam mengelola PAUD itu bisa cepat maju dan mempunyai relasi-relasi atau kerjasama yang banyak gitu loh. Makanya nanti di pertemuan terakhir ini ada bagaimana sih cara membuat MOU dan laporannya kepada stakeholder. Nah, stakeholder itu pemangku kepentingan. Oke ya, di situ tadi mengenai ruang lingkup. Kemudian kelima tadi memaksimalkan peran Humas di lembaga PAUD Anda. Yang keenam, landasan Humas pendidikan. Ada Humas sebagai alat manajemen pendidikan, model strategik manajemen dalam Humas. Jadi dulu yang sudah pernah mengambil mata kuliah manajemen PAUD dengan saya, di dalam manajemen PAUD itu ada Humas. Ingat nggak? Nah, inilah yang kemudian kita bahas secara detail dan secara khusus di sini, karena Humas itu sangat penting. Jantungnya manajemen itu ya Humas gitu loh. Jantungnya sebuah organisasi itu adalah Humas. Kalau Humasnya nggak jalan, susah ya organisasi tersebut atau lembaga pendidikan tersebut untuk maju, itu susah. Makanya Humas itu ada di dalam manajemen. Nah, ini kalau yang belum mengambil mata kuliah manajemen PAUD itu akan kesulitan ya mengikuti mata kuliah ini, karena sebelum manajemen Humas itu wajib mengambil mata kuliah manajemen PAUD terlebih dahulu, agar ada semacam step-step yang sesuai gitu ya teman-teman. Nah, kemudian setelah
pertemuan ke-6, pertemuan ke-7 kita membahas mengenai komunikasi humas sekolah dengan pers. Tahu pers ya, pers itu bahasa di media sosial, berita dan sebagainya. Termasuk pers sebagai media sosial di sini. Misalkan kegiatan di RA atau di PAUD panjenengan, di lembaga pendidikan jenengan itu telah mengadakan pelatihan atau workshop, kemudian diberitakan di situ, diperskan. Secara tidak langsung di situ nanti teman-teman itu bisa mendapatkan semacam relasi atau kerjasama dari orang-orang yang melihat berita tentang kegiatan yang ada di lembaga Anda. Misalkan tuh di lembaga Anda mengadakan workshop, ya, kemudian diberitakan tuh, disosialkan. Nah, orang yang melihat, oh ini mana? Oh ini dari RAA misalkan, atau dari TKB mengadakan seperti ini. Nanti ada yang stalking dengan TKB itu, ada dengan RAA tersebut. Ya, artinya dia itu lebih lebih kepo gitu ya dengan lembaga kita, sehingga dia survei dan disitulah terjadi interaksi. Interaksi ini bermacam-macam. Bisa saja yang melihat ini merupakan orang tua yang mempunyai anak kecil, kemudian nanti anaknya ini disekolahkan di tempat Anda. Itu hubungan relasi, ya. Di situ pentingnya pers atau media, termasuk dalam biasanya itu penerimaan siswa baru itu di situ juga penting banget. Kemudian kita UTS, setelah itu kita membahas mengenai kepemimpinan humas dalam pendidikan, termasuk karakteristik sekolah, gaya kepemimpinan kepala sekolah, dan peran kepala sekolah dalam humas. Ya, dari kepemimpinan humas ini sangat penting. Yang ke-10, fungsi-fungsi manajemen humas. Ada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan controlling atau pengendalian. Kemudian ada employee relation sebagai kegiatan humas, dan yang terakhir evaluasi. Yang ke-11 nantinya kita membahas mengenai manajemen pemasaran pendidikan. Nah, tadi yang saya katakan, ketika ada penerimaan siswa baru, bagaimana cara marketingnya, cara memasarkannya. Disinilah peran humas, ibu-ibu dan mbak-mbak semuanya, untuk kita gencarkan, untuk kita giatkan di sini. Ya, makanya kita harus tahu dulu seperti apa konsep pemasaran pendidikan, sekolah berbasis kepuasan pelanggan, gitu kan. Jangan-jangan yang di sini ini kepuasan pelanggan, artinya kan ada pelanggan di situ ya, klien ya. Kalau pelanggan ini ternyata nggak puas dengan lembaga kita, jangan-jangan lembaga kita malah menjadi lembaga yang tidak diinginkan oleh pelanggan. Bisa saja terjadi. Makanya kita nantinya di dalam evaluasi itu sendiri di sini itu biasanya ada yang namanya survei kepuasan pelanggan. Oke, misalkan orang tua ya atau wali siswa yang selesai menyekolahkan anak-anaknya di lembaga tersebut, di lembaga Anda, saudara-saudara semuanya, berikanlah angket, berikanlah survei kepuasan. Seberapa puas wali murid atau wali siswa menyekolahkan anaknya di lembaga PAUD atau RA Anda. Nah, nantinya hasil survei tersebut apabila bernada ada kritikan, ada masukan, itu gunakan. Kalau itu baik, gunakan demi perbaikan dan peningkatan kepuasan layanan ya di dalam lembaga pendidikan Anda. Nah, itu ya, seperti itu ya. Nanti ke-12 kita bahas mengenai kelompok masyarakat pada organisasi pendidikan. Nah, organisasi pendidikan itu dalamnya ada dewan pendidikan, ada komite pendidikan, ada tata kelola dan kepengurusan, serta hubungan sekolah dengan wali tua, orang tua, murid. Ini penting banget. Kalau di dalam lembaga sendiri, khususnya di RA atau PAUD, itu tidak ada hubungan yang baik antara sekolah, lembaga dengan orang tua murid, itu udah parah sekali itu. Makanya dengan komite juga harus ada hubungan dengan yang baik, dengan dewan pendidikan juga harus wajib malah ini ya, karena lembaga kita terdaftarnya di sini gitu ya, maka harus ada hubungan yang baik antar keduanya. Kemudian yang ke-13 kita membahas mengenai hubungan sekolah dengan masyarakat ya, hubungan sekolah dengan masyarakat. Sekolah itu tujuannya untuk mencerdaskan masyarakat. Di dalam masyarakat itu sasarannya mulai anak-anak, dasar, menengah,
ya, menengah atas sampai hingga perguruan tinggi. Makanya wajib ada hubungan atau relasi antara sekolah dengan masyarakat. Kita tahu dulu pengertiannya apa, tujuannya, prinsipnya, teknik berhubungan antara sekolah dengan masyarakat seperti apa, termasuk nanti di sini bentuknya atau wujudnya seperti apa, ya, dalam menggapai dana untuk lembaga kita seperti apa. Nah, itu kan banyak nanti. Misalkan saya pernah contohkan, lembaga kita itu membutuhkan dana, ya. Ya, kita laksanakan kerjasama saja, relasi dengan masyarakat. Masyarakat di sini bisa dengan kalangan pengusaha, bisa dengan misalkan siapa lagi, lembaga lain juga bisa banyak hal. Itu ya. Yang ke-14 kita melaksanakan semacam kayak mini riset, atau disinilah nanti kita mengaplikasikan ilmu kita yang telah kita peroleh di atas ini, ya. Kita aplikasikan di nomor 14 tentang peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu sekolah atau lembaga. Pengertian, komponen, bentuk, dan peran serta faktor-faktor yang mempengaruhi peran serta masyarakat. Kita tahu benar-benar menuliskan nanti di dalam tugas di sini seperti apa peran masyarakat di lembaga kita, dan sebaliknya seperti apa peran lembaga kita kepada masyarakat, yang nantinya tertulis di sini, Ibu, ya. Kita nanti membuat MOU, ya, di akhir, dan ini akan kita buat menjadi ujian akhir semester atau UAS-nya, membuat lembar MOU dengan stakeholder. Itu sekaligus nanti menambah kerjasama dari lembaga PAUD maupun RA panjenengan dengan stakeholder atau pemangku kepentingan, baik ini pemerintah maupun non pemerintah. Oke, itu teman-teman ya. Terus ini ada keterangan penjelasan dosen dan presensi diskusi mahasiswa. Ini apa? Oke, saya jelaskan. Penjelasan dosen ini maksudnya saya ceramah seperti ini, menjelaskan, nanti ada tanya jawabnya, ada yang tanya langsung melalui komen YouTube maupun di Facebook juga boleh, yang tanya melalui WA group juga boleh, silahkan, nanti akan saya jawab insya Allah. Kemudian presensi dan diskusi mahasiswa ini satu, ini maksudnya kelompok satu ya Ibu, yang 2 kelompok 2, 3 kelompok 3, 4 kelompok 4, 5 kelompok 5. Jadi nanti akan ada 5 kelompok setidaknya ya. Nah, 5 kelompok ini nanti dibuat oleh salah satu perwakilan, atau biasanya ketua kelasnya ya. Monggo silahkan nanti ketua kelas membuat 5 kelompok ya, agar nanti dalam mengerjakan tugasnya itu lebih mudah. Ya, ada 14 kali materi, berarti nanti satu kelompok itu kena 2 materi. Nah, misalkan kelompok 1 tentang definisi, fungsi, dan tujuan hubungan masyarakat, dan juga tentang ini fungsi-fungsi manajemen humas. Itu ya, paham ya. Nanti tugasnya apa Pak? Tugasnya nanti teman-teman hanya mencari jurnal nasional mengenai tema pembahasan Anda ya. Misalnya tema pembahasan Anda per kelompok 1 tentang ini, tentang ini. Definisi, fungsi, dan tujuan humas masyarakat. Oke, cari jurnal tentang ini. Cari di mana? Misalnya di sini, teman-teman. Cari di sini. Cari di sini. Jurnal manajemen humas .pdf. Nah, ini ada kan. Oke. Ini ada. Mohon maaf. Ini tesis ya. Nah ini. Tunggu teman-teman. Nah
Ini ada studi kasusnya, nggak apa-apa, malah lebih bagus masyarakat. Nah, ini seperti ini. Nanti tugasnya teman-teman mereview atau meringkas ini, lalu dijadikan PowerPoint hasil ringkasannya. Ya, ringkasannya itu disesuaikan dengan materi yang ada di sini. Misalnya butuhnya materinya tentang definisi, fungsi, dan tujuan hubungan masyarakat. Misalnya seperti itu ya. Nanti diresensi sesuai dengan materi yang dibutuhkan di sini ini. Di sini. Kemudian dibuat PowerPoint sebanyak 5. Nah, ini nanti dibuat PPT sebanyak 5 sampai 8 halaman ya, dan boleh memakai referensi selain jurnal ini tadi, asalkan jelas dari mana sumbernya. Artinya nanti di terakhir slide-nya, di slide PPT ini disebutkan daftar sumber atau referensi atau daftar pustakanya dari mana saja mengambilnya. Begitu ya teman-teman ya. Oke, saya rasa itu dulu yang dapat saya sampaikan. Untuk ke depan nanti akan saya beri pengantar masih di sini tentang sejarah dan definisi secara singkat tentang humas PAUD dan manajemennya. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq.